Film dimulai dengan memperlihatkan suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh seorang pria misterius, di mana pada hari itu dia terlihat sedang sibuk mengedit kartu identitas milik seorang mahasiswa di tempat persembunyiannya. Dan setelah selesai mengedit kartu tersebut, dia pun segera memberikannya kepada rekannya agar bisa diproses lebih lanjut, tanpa sepengetahuan si pemilik aslinya yang kala itu berada tepat di belakang mereka. Sampai akhirnya, setelah mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, pria itu pun langsung memberikan sejumlah uang kepada seseorang karena telah membantunya. Beralih ke lokasi yang berbeda, tepat di suatu pemukiman yang padat akan penduduk, kita pun akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Subu yang kala itu baru saja terbangun dari tidurnya, di mana Subu ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat terobsesi dengan ponsel iPhone. Dan hal itu terlihat jelas dari hiasan dinding yang terpasang di kamarnya. Hingga tak lama kemudian, dia melihat iklan di televisi yang menayangkan jika perusahaan Apple sudah meluncurkan iPhone 12-nya. Dan dengan penuh antusias, dia pun segera pergi menuju ke toko ponsel yang berada tak jauh dari rumahnya. Sehingga membuat salah satu karyawan yang bertugas di sana merasa sangat jengkel. Karena di setiap harinya, dia memang selalu datang ke sana hanya untuk melihat-lihat saja. Dan agar bisa mendapatkan iPhone tersebut, Subu pun memutuskan untuk langsung mencari uang tambahan dengan melakukan pekerjaan apapun, seperti menjadi pelayan di restoran, menyebarkan brosur, bekerja di tempat pencucian mobil, bahkan menjadi guru les pribadi. Dan dia memang sengaja bekerja keras, karena dia tidak ingin membebani orang tuanya hanya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat cerita, setelah Subu merasa bahwa uang yang selama ini dia kumpulkan telah cukup, dia pun segera kembali ke toko tersebut, sehingga membuat seluruh karyawan yang bertugas di sana sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Hingga di saat ada salah satu karyawan yang datang menghampirinya, seluruh rekannya pun serentak langsung mengatakan seri iPhone yang Subu inginkan, yaitu iPhone 12 berwarna hitam serta RAM 64GB, lengkap dengan harga jualnya. Tetapi dikala Subu baru saja ingin membayarnya menggunakan uang tabungannya, dia pun mulai merasa kebingungan. Sebab dia tidak menyangka jika uang yang telah dia persiapkan sebelumnya nyatanya telah menghilang sebagian, sehingga membuatnya sempat diejek oleh si pemilik toko. Lalu, di momen itulah, sang ibu akhirnya datang untuk mengantarkan uangnya, yang ternyata terjatuh ketika Subuh ingin menghidupkan kendaraannya. Hingga Subuh pun merasa sangat bahagia ketika dia pertama kali bisa melihat logo iPhone yang muncul pada layar ponselnya. Setelah berselfie bersama dengan sang ibu, Subu pun memutuskan untuk langsung pergi menuju ke rumah sahabat dekatnya yang bernama Samil. Tetapi karena Samil harus segera mengantarkan ibunya bekerja ke rumah sakit, dia pun menyarankan kepada Subu untuk menantinya di kampus. Dan sesampainya di kampus, Subu memilih untuk merekam seluruh aktivitasnya, agar adiknya Buci Babu nanti bisa mengetahui semua yang sering dia lakukan. Namun tak lama kemudian, dikala dia sedang asik merekam, ponselnya pun terhempas ke udara akibat tersenggol oleh mahasiswa yang sedang bentrok. Sehingga dia pun langsung melompat agar bisa menangkap ponselnya. Dan karena dia terjebak di antara dua kubu mahasiswa yang sedang berkelahi, dia pun memutuskan untuk menyembunyikan ponselnya di dalam saku sambil terus melindunginya. Hingga akhirnya, bersama dengan munculnya bom asap, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Mahendra pun datang untuk menangkap mereka semua termasuk Subu. Di mana bentrokan mahasiswa tersebut terjadi antara kelompok mahasiswa Kisan melawan kelompok mahasiswa Nayak. Dan setibanya di kantor polisi, ponsel mereka semua pun langsung disita, sehingga membuat Subu merasa sangat khawatir. Dan bersama dengan kekhawatiran yang sedang Subu rasakan, muncullah seorang komisaris polisi bernama Arjun yang dikenal sangat tegas, di mana Arjun mengancam akan memasukkan mereka semua ke dalam penjara jika nantinya mereka didapati berkelahi lagi. Tak lama setelah Arjun pergi, Subu pun segera datang menghampiri seorang polisi wanita yang bernama Nalini, agar dia bisa mendapatkan ponselnya kembali. Dan karena mulai merasa jengkel dengan sikap Subu yang terus mengganggunya, Nalini pun menyarankan kepada Subu untuk mengambil ponselnya sendiri di tempat penyimpanan. Namun setelah lama mencarinya, Subu masih tak kunjung menemukan di mana keberadaan ponselnya. Sehingga dia berasumsi jika ponselnya telah dicuri oleh salah satu polisi yang bertugas di sana. Dan karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, Nalini yang merasa marah pun langsung mengusirnya.
sehingga membuat Subuh terpaksa harus menunggu di luar sepanjang malam, karena dia memang tidak akan pergi sebelum berhasil mendapatkan ponselnya kembali. Hingga keesokan paginya dikala Subuh datang menghampiri Mahendra yang baru saja tiba, Mahendra yang ikut merasa jengkel akhirnya sengaja membohonginya dengan mengatakan bahwa Subuh harus datang ke kantor komisaris jika dia ingin membuat laporan. Dan dengan polosnya, Subuh pun memutuskan untuk langsung mengikuti saran yang dikatakan oleh Mahendra. Bahkan di hadapan anggota polisi yang bernama Giri, dia sampai mengatakan bahwa alasan dia ingin bertemu dengan komisaris Arjun karena ingin mengajukan kasus ke kantor polisi terkait ponselnya yang telah dicuri. Dan di saat Giri menjelaskan bahwa Subuh membutuhkan waktu berbulan-bulan jika ingin bertemu dengan komisaris Arjun, Subuh pun terus memohon agar bisa dibantu. Sehingga membuat Giri sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada dengan meminta sejumlah uang dan meminta Subuh untuk tetap menunggu di luar. Hingga tak lama kemudian, dikala Subuh melihat sosok Arjun yang baru saja ingin pergi meninggalkan kantornya, tanpa berpikir panjang, dia pun segera berlari ke arahnya. Sehingga membuat seluruh anggota polisi yang berjaga langsung menodongkan senjata ke arahnya. Karena Giri mengatakan kepada semua anggota yang lain jika Subuh adalah potensi ancaman untuk Arjun. Dan setelah Subuh menjelaskan maksud kedatangannya, Arjun langsung mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Karena dia tidak ingin jika berita ini sampai dimuat di surat kabar. Dan agar Subuh tak lagi memperpanjang masalahnya, Arjun pun berniat untuk menggantikan ponselnya dengan yang baru. Namun sayangnya Subuh tetap menolak, sebab dia berasumsi jika Arjun hanya akan memberikan ponsel milik orang lain saja. Dan karena tidak terima dengan ucapan tersebut, Arjun yang merasa marah pun langsung menariknya dengan paksa. Kemudian menegaskan bahwa dia akan menghancurkan ponsel Subuh jika ponsel itu telah berhasil ditemukan. Singkat cerita, setelah Subuh menceritakan semua masalah itu kepada Samil, Subuh pun akhirnya baru menyadari bahwa anak Arjun ternyata adalah teman sekampus mereka. Di mana hal tersebut Subuh yakini dikala dia melihat wanita yang bernama Sruti itu datang menjemput ayahnya. Dan agar bisa mendapatkan ponselnya kembali, Subuh pun memutuskan untuk mendekati Sruti. Bahkan Subuh rela mencari informasi tentang kehidupan pribadi Sruti dari teman-temannya Sruti. Namun karena mereka semua sedang sibuk, mereka tidak bisa memberikan penjelasan apapun kepada Subuh. Dan di saat itulah muncul seorang pria lunak, yang kita sebut saja bernama Ragil, yang akhirnya mau membantu mereka. Tetapi dengan syarat, jika mereka berdua harus bersedia ikut dengannya ke tempat latihan fitness. Di mana menurut penjelasan Ragil, Sruti sebenarnya adalah seorang seleb TikTok, yang telah memiliki 1 juta follower. Tetapi hal itu sudah berakhir, karena aplikasi tersebut memang sudah dilarang di negara mereka. Oleh karena itulah Ragil merasa sangat bersedih ketika melihat kembali video terakhir yang pernah Sruti upload di akunnya. Hingga pada malam harinya, Subuh mencoba menghubungi Giri menggunakan ponsel ayahnya. Giri yang mulai merasa jengkel pun menjelaskan bahwa dia akan berusaha mencari informasi tentang keberadaan ponsel Subuh. Namun Subuh harus melupakan uang yang pernah dia berikan, karena itu bukanlah uang suap. Sementara itu, agar anaknya tidak terus bersedih, sang ayah pun berniat untuk meminjamkan uang agar Subuh bisa membeli ponsel yang baru. Namun Subuh langsung menolak dengan mengatakan bahwa dia telah menganggap Buci Babu seperti adiknya sendiri. Hingga keesokan harinya, setelah seluruh mahasiswa selesai mengisi daftar hadir, secara tiba-tiba ada seorang pria yang malah langsung merobek lembar kertas tersebut, kemudian menjualnya kepada seseorang, di mana orang itu hanya ingin memalsukan tanda tangannya saja untuk keperluan pribadinya. Sementara itu, agar bisa mendapatkan perhatian Sruti, Subuh dan Samil pun sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah follower garis keras Sruti. Sruti pun lalu menjelaskan bahwa kini dia tidak memakai ponsel lagi karena dia sangat membencinya, sebab pihak developer yang meluncurkan aplikasi bisa saja langsung menghapusnya tanpa memperdulikan perasaan para penggunanya. Di keesokan harinya, Subuh pun memutuskan untuk pergi ke ruang siaran kampus agar Sruti bisa mendengarkan ucapannya. Yang mana menurut penjelasan Subuh, dia sangat setuju dengan ideologi Sruti mengenai ponsel. Oleh karena itu, Subuh akan terus mendukung keputusan Sruti dan berdiri di belakangnya. Dan ketika Sruti mendengar suara Subuh yang menyebutkan namanya, dia pun langsung berlari meninggalkan pertandingan volinya dan menghampiri Subuh. Di mana Sruti pun mencoba menjelaskan impian terbesarnya, yaitu untuk mengumpulkan orang-orang yang pemikirannya sama dengan mereka, agar mereka semua nantinya bisa menciptakan dunia tanpa ponsel.
Dan hal itu pun tidak pernah terbayangkan oleh Subu, tetapi dia terpaksa menyetujuinya karena tujuan utamanya adalah bisa berteman dengan Sruti. Hingga di saat Subu mengantarkan Samil pergi ke rumah sakit tempat ibunya bekerja, pandangannya pun seketika tertuju pada sebuah artikel yang terdapat foto Sruti di dalamnya. Di mana menurut penjelasan ibunya Samil, Sruti adalah sosok wanita yang baik karena dia telah menyediakan makanan setiap hari secara gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu. Hal itu pun membuat pandangan Subu terhadap Sruti mulai berubah, sehingga dia dengan senang hati bersedia membantu Sruti untuk menyebarkan brosur. Dan karena sering menghabiskan waktu bersama, hubungan yang terjalin di antara mereka pun semakin hari semakin dekat. Singkat cerita, di saat Giri sedang mencoba merayu rekan kerjanya, dia pun dibuat jengkel oleh Subu yang kembali menghubunginya. Dan agar Subu tidak lagi mengganggunya, Giri pun sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa ponselnya kini berada di rumah Komisaris Arjun. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Subu pun merasa sangat khawatir. Karena dia berpikir jika Arjun akan menghancurkan ponselnya seperti ancaman yang pernah dikatakannya. Oleh karena itulah, dikala Arjun sudah berangkat bekerja, Subu dan Samil pun memutuskan untuk langsung datang ke rumahnya. Dengan alasan ingin bertemu dengan Sruti. Tetapi karena Subu tidak mungkin berkata jujur kepada Sruti, dia pun sempat merasa bingung harus memulai pembicaranya dari mana. Dan ucapan tersebut nampaknya malah disalah-artikan oleh Sruti, karena Sruti beranggapan bahwa Subu ingin mengutarakan perasaan cintanya. Dan agar bisa mencairkan suasana di antara mereka, Samil pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan memuji kecantikan ibunya yang kala itu datang untuk mengantarkan minuman. Tetapi ternyata wanita itu adalah seorang pembantu di sana. Dan ibunya Sruti telah meninggal dunia di saat Sruti masih kecil. Sementara itu, agar bisa menemukan di mana keberadaan ponselnya, Subu pun meminta kepada Sruti untuk mengajak mereka berdua berkeliling rumahnya. Sampai akhirnya, ketika mereka telah tiba di kamar Arjun, Subu pun sengaja meminta tolong kepada Sruti untuk dibuatkan secangkir kopi. Dan agar mereka tidak dicurigai, Subu pun memerintahkan Samil untuk tetap berjaga di luar. Sedangkan dia akan mencoba menggeledah isi kamar Arjun, agar bisa secepatnya menemukan ponselnya. Hingga akhirnya Subu pun merasa sangat terkejut ketika dia melihat senjata api milik Arjun yang disimpan di dalam lemarinya. Singkat cerita, karena masih menyimpan dendam terhadap kelompok Nayak, kelompok Kisan terlihat sedang membagi-bagikan uang kepada kelompoknya agar mereka bersedia menghabisi Nayak di suatu tempat. Dan karena ada pengkhianat di antara mereka, Nayak pun dapat mendengar rencana tersebut melalui panggilan yang disembunyikan oleh Rajan. Namun ternyata hal itu juga merupakan salah satu rencana Kisan agar bisa menjebak kelompok Nayak. Dan karena Kisan yakin jika Nayak sudah masuk ke dalam perangkapnya, Rajan pun segera mengirimkan seseorang agar memancing keributan, sehingga nantinya mereka akan memiliki kesempatan besar untuk bisa membunuh Nayak. Rajan pun langsung memerintahkan Subu untuk pergi ke sana dengan alasan bahwa dia sedang ditunggu oleh Sruti. Di mana Rajan juga sengaja memberikan syal milik kelompok Kisan agar nantinya Subu akan dianggap bagian dari kelompok itu. Dan karena Subu memang belum menyadari jika dia sedang dijadikan umpan, dia pun dengan senang hati bersedia menggunakan syal tersebut, kemudian pergi menuju ke tempat yang telah ditentukan. Lalu setibanya di sana, Subu pun langsung diserang oleh kelompok Nayak yang memang sudah menunggunya. Sehingga membuat Subu hampir saja tewas terbunuh akibat kehabisan oksigen. Namun untungnya dia diselamatkan oleh Arjun yang secara tiba-tiba datang ke sana. Dan setelah Nayak menjelaskan semua inti masalah tersebut, kelompok Nayak dan kelompok Kisan pun akhirnya kembali diamankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Subu tidak menyerah sama sekali untuk mendapatkan iPhone-nya kembali. Oleh karena itu, dia sengaja datang menghampiri Sruti untuk menjelaskan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya. Dan setelah Sruti berjanji bahwa dia akan memberikan apapun yang Subu inginkan, Subu pun langsung mengutarakan keinginannya yang membuat Sruti merasa sangat terkejut. Tetapi karena Sruti sudah terlanjur berjanji, dia pun mengatakan kepada Subu bahwa dia akan menuruti semua permintaannya. Dan setelah mendengar ucapan tersebut, Subu pun meminta kepada Sruti untuk menemuinya jam 12 malam nanti di suatu tempat. Sementara itu, karena kesal kepada Arjun karena telah ditahan, kelompok Nayak dan kelompok Kisan pun sepakat beraliansi untuk memberikan pelajaran kepada Arjun. Mereka semua pun lalu memasang ranjau
di sebuah jalan yang selalu Arjun lewati ketika akan pulang ke rumahnya, di mana mereka menghujani batu ke arah Arjun, sehingga membuat Arjun terpaksa harus pindah ke mobil yang lain untuk menyelamatkan diri. Dan setelah Arjun menjelaskan kepada anaknya bahwa dia akan pulang terlambat, Shruti pun langsung bergegas menemui Subbu untuk merayakan hari ulang tahunnya, hingga membuat mereka berdua pun larut dalam suasana yang romantis dan semakin memperkuat perasaan di antara mereka. Sementara itu, Arjun sudah menyadari jika yang menyerangnya adalah kelompok mahasiswa Nayak dan Kisan. Oleh karena itu, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memeriksa rekaman yang terdapat di sekitaran area tersebut. Bersamaan dengan pengejaran yang dilakukan oleh para anggota polisi, Subbu pun terlihat sudah berada di rumah sahabatnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Bahkan dengan penuh percaya diri, Subbu menjelaskan kepada Kisan bahwa Shruti sudah jatuh cinta kepadanya. Hingga tak lama kemudian, Kisan pun mendapatkan informasi jika beberapa anggota kelompoknya ditangkap oleh polisi. Oleh karena itu, dia pun memilih untuk segera pergi melarikan diri agar tidak tertangkap lagi. Namun di tengah perjalanan, dia malah bertemu dengan polisi yang memang sedang mencarinya. Sehingga hal itu membuat dirinya langsung dihajar habis-habisan di kantor polisi bersama dengan anggota kelompok lainnya. Lalu pada keesokan harinya, Subbu pun menghubungi Arjun untuk menjelaskan bahwa senjata api miliknya kini sudah berada di tangannya. Sehingga disinilah baru terungkap jika hadiah yang Subbu minta dari Shruti ternyata adalah senjata api tersebut, di mana Subbu baru akan bersedia mengembalikannya jika Arjun telah mengembalikan iPhone miliknya. Ketika mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh Subbu, Arjun pun langsung menyarankannya untuk segera menyaksikan berita, di mana dalam berita tersebut dilaporkan informasi tentang pembunuhan yang terjadi kepada Nayak, yang mana menurut barang bukti yang ada, Nayak telah dibunuh menggunakan senjata api milik kepolisian. Dan karena Arjun beranggapan bahwa Subbu adalah pelakunya, Kisan dan anggota kelompoknya pun akhirnya dibebaskan dari hukuman. Akan tetapi, dengan adanya kasus pembunuhan ini, para mahasiswa yang tidak terima pun langsung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor polisi. Karena mereka beranggapan bahwa Komisaris Arjunlah yang telah membunuh Nayak menggunakan senjata api miliknya. Sementara itu, karena tidak ingin dianggap sebagai seorang pembunuh, Subbu pun sempat kembali menghubungi Arjun untuk menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Namun, dikala Arjun bertanya, dari mana Subbu bisa mendapatkan senjata tersebut, Subbu pun hanya bisa terdiam, sehingga membuat Arjun semakin mencurigainya. Dan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, Subbu pun lalu menjelaskan semuanya kepada Rajan, dengan harapan bahwa Rajan akan bersedia membantunya. Namun Rajan malah langsung menolak karena dia tidak ingin dipenjara akibat kecerobohan yang telah dilakukan oleh Subbu. Hingga akhirnya Subbu pun memilih untuk menonaktifkan ponselnya, agar Arjun tidak bisa melacak keberadaannya. Namun di saat Subbu teringat kembali ucapan yang pernah dikatakan oleh ibunya, dia malah kembali mengaktifkan ponselnya, sehingga Arjun bisa dengan mudah melacak keberadaannya. Dan di saat yang bersamaan, Subbu pun mendapatkan panggilan dari Shruti, di mana Shruti ingin mengajaknya bertemu di kafe agar Subbu bisa mengembalikan senjata milik ayahnya. Karena Shruti yakin dan percaya bahwa Subbu bukanlah seorang pembunuh. Namun tanpa mereka sadari, ternyata pembicaraan mereka berdua juga didengar langsung oleh Arjun dari kantor polisi. Hingga setibanya di kafe, Subbu sengaja memberikan senjata tersebut dari bawah meja agar tidak memancing kecurigaan orang lain. Namun polisi pun tiba-tiba datang untuk menangkapnya, sehingga dia pun terpaksa harus menodongkan senjata tersebut ke arah mereka. Suasana pun menjadi sangat menegangkan, sampai akhirnya Shruti sengaja mengalihkan pandangan polisi, agar Subbu bisa kabur melarikan diri. Dan ketika sedang berlari di tengah pasar, Subbu pun tanpa sengaja sempat menabrak seorang pria, sehingga membuat senjata milik Arjun terhempas. Sampai akhirnya terlihat ada seorang pria misterius yang menukar senjata milik Arjun yang kala itu tergeletak di jalan. Setelah anggota polisi berhasil mengamankan senjata itu, Arjun pun langsung mengadakan jumpa pers di kantor, sehingga mulai terjadi kebingungan di benak Subbu dan juga Shruti. Karena barang bukti yang ditunjukkan ternyata berbeda dengan senjata api pribadi milik Arjun. Sementara itu, sang jenderal pun menuntut agar Arjun secepatnya segera menyelesaikan masalah tersebut.
karena jenderal tidak ingin karirnya menjadi hancur, mengingat perintah tersebut memang merupakan perintah langsung dari Perdana Menteri. Hingga tak lama kemudian, dikala Arjun sudah tiba di rumah, Shruti pun akhirnya memutuskan untuk berkata jujur di hadapan ayahnya, agar ayahnya sadar jika Subbu sedang dijebak. Karena nyatanya pelaku pembunuhan itu menggunakan senjata dinas, bukan senjata pribadi Arjun yang dia berikan kepada Subbu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Arjun pun segera mencari senjatanya di dalam kamar. Dan ketika dia memperlihatkan senjatanya, Shruti pun semakin merasa kebingungan, karena dia bingung bagaimana senjata sudah berada di kamar ayahnya. Hal itu pun membuat Shruti semakin percaya jika Subbu memanglah tidak bersalah dan ada orang lain di balik semua ini. Dan Shruti sengaja mengatakan semua ini karena dia tidak ingin ayahnya memiliki masalah pribadi dengan pria yang dia cintai. Setelah mendengar kejujuran yang dikatakan oleh anaknya, Arjun pun kembali datang menghampiri Shruti untuk memberikannya selembar kertas. Di mana menurut penjelasan Arjun, kertas tersebut merupakan bukti kedua yang sengaja tidak dia berikan saat melakukan jumpa pers. Dan jika Subbu memang mencintai Shruti, maka dia harus datang dan menyerahkan diri agar bisa membuktikan jika dia memang tidak bersalah. Setelah melihat barang bukti tersebut, Shruti pun merasa sangat terkejut, sehingga dia segera menghubungi Subbu seperti saran yang dikatakan oleh ayahnya. Dan karena partai oposisi kini juga telah mendukung para mahasiswa dalam berunjuk rasa, Perdana Menteri yang merasa terancam pun langsung memerintahkan sang jenderal untuk segera mengambil tindakan. Sebab Perdana Menteri tidak ingin kalah di pemilihan nanti, yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sementara di waktu yang bersamaan, Subbu pun terlihat sudah berada di kediaman Arjun untuk memenuhi undangan Shruti. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, Subbu akhirnya menjelaskan kepada Shruti bahwa alasan dia meminta senjata milik ayahnya karena ingin mendapatkan ponselnya kembali. Dan Subbu juga meminta maaf karena dia sadar jika Shruti sangat membenci kata ponsel. Hingga tak lama kemudian, dikala Subbu baru saja ingin pergi, Shruti pun tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Subbu, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Namun karena mendapatkan tuntutan dari atasannya, Arjun pun memerintahkan Mahendra untuk segera membawa Subbu ke kantor untuk ditahan, sehingga membuat Shruti hanya bisa pasrah melihat kekasihnya di bawah pergi. Di tengah perjalanan, Mahendra sempat mengejek Subbu karena Subbu dianggap sebagai seorang pria yang lemah karena selalu menuruti ucapan wanita. Hingga tak lama kemudian, di saat mereka sudah tiba di suatu lokasi yang sangat sepi, Mahendra pun langsung memerintahkan Subbu untuk segera pergi. Di mana itu hanyalah sebuah jebakan karena Mahendra ingin memiliki alasan untuk menembak Subbu seolah-olah Subbu akan melarikan diri. Namun di saat Mahendra baru saja ingin menembaknya, Subbu pun segera menghentikan langkahnya sebelum mencapai 16 langkah. Subbu pun mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah sadar jika Mahendra akan membunuhnya jika dia berjalan beberapa langkah lagi. Karena ada undang-undang di India, di mana seorang polisi tidak boleh menembak seseorang dengan jarak di bawah 16 langkah. Karena polisi tersebut bisa dituntut sebab dianggap melanggar hak asasi manusia. Di mana hal itu bisa Subbu ketahui, karena dia sendiri merupakan seorang mahasiswa forensik. Dan karena Mahendra mulai kehilangan konsentrasinya, Subbu pun akhirnya berhasil merebut senjata yang berada di tangan Mahendra dan memborgolnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun setelah Subbu berhasil meloloskan diri dari Mahendra, dia pun malah semakin terdesak karena adanya barang bukti yang kembali didapatkan oleh kepolisian. Di mana pada barang bukti tersebut, Subbu diduga telah menerima transferan uang sebesar 2 miliar dari seseorang. Tepatnya, 2 hari sebelum Nayak ditemukan tewas terbunuh. Dan ketika mendengar berita tersebut, Shruti pun merasa sangat terkejut. Sementara ibu Subbu hanya dapat menangis seorang diri. Karena Subbu sadar bahwa polisi sedang mengejarnya, dia pun memilih untuk menemui ayahnya di tempatnya bekerja. Dan setelah Subbu menjelaskan bahwa dia tidak mungkin memiliki uang sebesar itu di rekeningnya, ayahnya pun menyarankannya untuk segera meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Kishore. Di mana Kishore merupakan seorang IT support yang bekerja di bank tersebut. Hingga tak lama kemudian setelah Kishore selesai mencetak data milik Subbu yang ada di bank tersebut, Subbu pun merasa kebingungan karena dia yakin jika akun itu bukanlah miliknya. Sementara di lokasi yang berbeda, Arjun pun terlihat sudah mendatangkan Cinda Baram selaku manajer bank yang bersangkutan.
di mana menurut penjelasannya, pihak yang telah mentransfer uang ke nomor rekening Subu adalah pria yang bernama Satya Narayana. Dan hal ini semakin membuat Subu merasa bingung, karena dia sama sekali tidak mengenal Satya yang diklaim sebagai kakeknya. Terlebih lagi menurut data yang ada saat ini, Satya juga diketahui telah meninggal dunia 9 tahun yang lalu. Sehingga bagaimana mungkin Satya bisa mentransfer uang ke rekeningnya. Dan agar bisa mengetahui siapa orang yang telah menandatangani surat di akunnya, Subu pun meminta bantuan kepada Kisore untuk kembali memeriksa data yang ada. Sehingga mereka pun langsung tertuju kepada seorang pria yang bernama Vikram. Tak lama setelah mendapatkan data tersebut, Subu akhirnya berhasil menangkap Vikram tepat di tangga penyeberangan. Dan karena Vikram terus saja mengelak, Subu yang merasa jengkel pun langsung menghajarnya berulang kali. Sehingga membuat Vikram akhirnya mengakui bahwa dia hanya diperintahkan oleh seorang pria bernama Ansari. Yang mana menurut penjelasan Vikram, Ansari adalah orang yang telah mengambil tanda tangannya sebagai pengantar di beberapa akun yang berbeda. Dan Vikram bersedia melakukan hal itu karena Ansari telah membayarnya dengan sejumlah uang. Setelah mengetahui lokasi tempat tinggal Ansari, Subu pun memutuskan untuk langsung menuju ke sana seorang diri. Dan di tempat itulah Subu menemukan adanya beberapa barang bukti, seperti buku tabungan dan daftar hadir mahasiswa yang telah dicuri. Namun bersamaan dengan itu, Subu pun tiba-tiba diserang oleh Ansari dari arah belakang. Sehingga disinilah baru terungkap jika Ansari ternyata merupakan sosok pria misterius yang kita saksikan di awal film. Dan karena merasa marah dengan kehadiran Subu yang datang ke tempat persembunyiannya, Ansari pun kembali menghajarnya berulang kali. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, yang membuat Ansari tanpa sengaja malah menjatuhkan barang bukti yang lainnya. Dan karena tidak berhasil menangkap Ansari, Subu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Kisore dengan membawa seluruh ponsel tersebut. Dan karena Subu yakin jika seluruh nomor ponsel tersebut telah disertakan di akun bank, dia pun memohon kepada Kisore untuk kembali login ke server agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Sementara di lokasi yang berbeda, Shruti pun terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di rumahnya untuk memastikan siapa orang yang telah mengembalikan senjata milik ayahnya. Di sisi lain, Subu memeriksa seluruh data si pemilik ponsel, yang ternyata adalah salah satu mahasiswa di kampusnya. Kisore pun yakin bahwa pelaku memang sengaja menjebak Subu, agar bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan akun orang yang telah meninggal dunia. Di mana menurut penjelasan Kisore, akun seseorang tidak akan bisa diklaim jika si pemilik rekening telah meninggal dunia selama 10 tahun dan tidak memiliki wali. Sehingga membuat uang tersebut nantinya akan diserahkan ke pihak pemerintah, termasuk seluruh uang milik Satya. Yang mana menurut data yang ada, uang tersebut akan diserahkan ke pihak pemerintah dalam kurun waktu 4 bulan lagi. Itulah sebabnya Kisore yakin bahwa uang bayaran yang diterima oleh para mahasiswa itu merupakan uang curian dari akun yang awalnya tidak bisa diklaim. Dan pelaku memang sengaja mencari nama mahasiswa yang memiliki nama belakang sama seperti si pemilik akun yang telah meninggal dunia. Oleh karena itulah di data milik Subu yang baru, dia dinyatakan sebagai cucu kandung dari Satya, karena memiliki kesamaan pada nama belakang mereka berdua. Dan dengan adanya bantuan dari pihak lain, dokumen-dokumen penting pun bisa dengan mudah diresmikan, sehingga membuat pelaku dapat mengirim uang dari akun yang awalnya tidak bisa diklaim ke nomor rekening palsu yang mereka buat atas nama mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pencurian uang. Dan dengan terbongkarnya motif dalam masalah ini, Subu yakin jika sebenarnya Nayak sudah mengetahui hal ini. Oleh karena itulah dia dibunuh oleh mereka, agar rencana busuk si pelaku tidak diketahui. Sementara itu setelah berhasil lolos dari kejaran Subu, Ansari terlihat datang ke rumah rekannya untuk bersembunyi. Sehingga bersama dengan diperlihatkannya wajah pria tersebut, diketahui jugalah jika ternyata pria itu adalah seorang anggota polisi yang bernama Ahmed. Di mana Ahmed jugalah orang yang telah datang ke rumah Shruti untuk mengembalikan senjata milik Arjun. Dan setelah melihat bukti tersebut, Shruti pun sempat berniat untuk segera melaporkannya kepada sang ayah. Namun, hal itu tidak perlu dia lakukan, karena Subu yakin bahwa Arjun sedang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Namun di saat Subu sudah tiba di rumah Ahmed, Ansari dan Ahmed pun ternyata telah tewas terbunuh. Sehingga Subu memilih untuk segera pergi melarikan diri
yang membuatnya kembali dicap sebagai seorang pembunuh oleh pihak kepolisian. Hingga keesokan harinya, beberapa orang mahasiswa pun datang ke bank dan berpura-pura ingin mengambil uang tabungan milik orang tua mereka yang telah lama meninggal dunia. Di mana rencana ini memang sengaja dilakukan oleh Subu untuk menjebak siapa pelaku yang sebenarnya. Setelah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, Subu pun langsung datang menghampiri Cindabaram. Karena Subu yakin jika dialah orang yang telah membunuh Nayak sekaligus membuka rekening palsu atas nama dirinya. Dan karena Subu terus menghajarnya, Cindabaram pun memilih untuk pergi melarikan diri dengan menggunakan bajai. Namun dikala Subu mencoba untuk mengejarnya, dia malah dihantam oleh sebuah truk hingga membuatnya terpental cukup jauh. Bahkan dia juga langsung dimasukkan ke dalam truk tersebut yang ternyata dilakukan oleh Kisan dan juga Rajan. Dan karena merasa sangat marah, mereka pun terus saja memukuli Subu karena dianggap telah menghancurkan semua rencana mereka hanya demi iPhone yang sudah menghilang. Hingga di saat mereka menyadari jika para polisi telah mengepung mereka, Kisan dan Rajan pun segera menyerahkan Subu kepada pihak kepolisian. Karena mereka berpikiran jika para polisi itu sedang mengincar Subu atas kasus pembunuhan Ansari. Namun malah merekalah yang dihajar oleh Mahendra, karena ternyata Subu telah menghubungi Arjun ketika berada di dalam truk tadi. Sehingga pihak kepolisian pun mendengarkan pembicaraan mereka tadi, dan juga mendengarkan semua pengakuan mereka. Hingga setelah mereka diamankan di kantor polisi, Rajan pun akhirnya menjelaskan bahwa pamannya memang sering menyuap mahasiswa, agar dia bisa membuat rekening palsu untuk mengklaim uang di akun milik orang yang telah lama meninggal dunia. Dan karena Nayak telah mengetahui masalah ini, dia pun juga bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan. Namun Nayak malah meminta bagian yang lebih besar, bahkan mengancam akan membongkar kejahatan mereka. Hingga dikala mereka melakukan penyerangan terhadap Arjun di malam itu, Rajan pun menemukan senjata milik Arjun yang masih tertinggal di dalam mobilnya. Sehingga dengan menggunakan senjata itulah, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Nayak. Dan ketika mendengar Subu sedang menghubungi Arjun untuk meminta ponselnya, Ansari sengaja menukar senjata Arjun yang saat itu terhempas. Kemudian memerintahkan Ahmed untuk segera mengembalikannya ke rumah Arjun ketika mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor polisi. Namun pada akhirnya, mereka terpaksa harus membunuh Ansari dan juga Ahmed demi keselamatan mereka sendiri. Sementara itu, Subu yang dinyatakan tidak bersalah, dengan polosnya masih sempat bertanya kepada Arjun di mana keberadaan iPhone-nya. Namun dia seketika menghentikan ucapannya dikala Shruti memegang tangannya. Namun barulah terungkap jika selama ini iPhone milik Subu bukanlah berada di tangan Arjun, melainkan terselip di bawah meja kantor polisi dan ditemukan oleh Nalini dalam kondisi layar yang telah retak. Oleh karena itulah Subu langsung mengisi daya iPhone-nya hanya untuk memastikan apakah masih berfungsi atau tidak. Dan meskipun Subu telah mendapatkan hadiah berupa cek dari pihak bank, dia pun tetap terlihat nampak murung. Hingga akhirnya dia pun merasa sangat senang ketika melihat logo iPhone yang muncul dari layar ponselnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat untuk membuat alur cerita berikutnya. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.